Freeze! No, sir! Oh, no! Kalau bilang panjang dengan sumpah suka sama video ini berarti panjenengan sefrekuensi dengan saya. Masuk pinggir mohon like, comment, share, and subscribe. Curi kita Saat ini wonten media sosial yang mana tontonan anak-anak saat ini wonten tutorial make up, wonten skincare dan lain-lain. Ya mesti jenenge anakku mesti pengen. Anak koncone duwe mesti pengen. Tapi mboten ngeker kalih kemampuane tiyang sepah. Akhirnya dados bebane tiyang sepah ngoten niku. Mila solusine nggih niku. Kados dan sewu kula nggih gadah anak. Nggih kula nggih nyangoni anak kula mondok. Iki cukup ra cukup pokoke saulan semene. Umi gak bakal ngiringi maneh. Jadi larang ya akhirnya gadah raos emane aku lek tuku kudung kapien tuh sanggungku entek dan sebagainya. Kula tingali anak kula pas mondok teng Demak niku nggih. Napa sing ditumbas niku kudung 15.000 ya lho. Maksudnya ya akhirnya larene piyambak saged ngantos-ngantos. Ya walaupun teng omah ngoten niku sok-sok nggih nembak kula, "Mik kula tumbas niku kudung sing sae." Nggih niku kala-kala mawon sing penting mboten dibeto teng pondok. Nggih. Kula nggih ngoten niku sing penting aja digone pondok lho nggih, Nduk. Nggih. Terus wingi dalem niku nggih dilalah niku dipun telepon kalih alumni. Dados alumni niku gadah ponakan kepengen pindah datang Al-Falah Putri. Dikarenakan tiang sepae niku sampun boten sanggup bayar syahriyah pondok sing dipun panggeni sak mangke. Dan dia yakin bahwasanya kalau di Ploso niku wenteng sangat, ngoten. Dibanding pondok sing dipanggeni putrine sak mangke. Kan tiangnya kerja dados muah, ngertos muah, tukang macai manten nih kan, ya. Dan itu keranten pandemi, terus anak ini tuh dilalah sakit pisan beberapa bulan itu bukan pemasukan. Lah padahal anak wedok niku kelas 3 sanawiyah, sak mangken berarti lak pun badhe lulusan nggih. Lah niku teng pondoke sak mangkene nek lulusan niku telah saya kata sangat. Bahkan tiangnya ngomong kula kedah nyade mobil untuk biaya wisuda anak kelas 3 SMP. Memang pondok ini pondok unggulan, tapi nggih biayanya semonten iki. Kalau akhirnya tangklet, pinten biayanya masuk pertama daftar 33 juta biaya masuk pondok. Lah pondok Al-Falah piro? Tak takokne Pak. Mboten nonton kali juta. Nonton mboten? Kali jutaan nggih sakniki. Kali juta. Niku 32 juta wis kacake 30 dhewe. Nggih maksud kula niku nggih memang kan di pondok niku lak gadah kebutuhan piyambak-piyambak. Maksudnya ya semuanya tetap ditakar dengan napa nggih fasilitas dan memang nggih napa sing wonten damel kebutuhan pondok menika. Aslinipun nggih mboten wonten terus awak dhewe niku pondok nek dhewe Mbah Yai pondokku duduk PT. Nggih, ojo golek-golek lewat pondok intine ngoten niku. Sing dene nggih niku wau intine nggih menurut beberapa pandangan orang nggih Ploso niku termasukipun mirah. Mungkin masalah gaya fashionnya anak-anak atau gaya hidupnya anak-anak niku nggih asline nggih tergantung dari anak tersebut dan didikan orang tua juga arahan dari kami sebagai orang tua didik. Jadi kita harus saling membantu lah, saling tolong menolong. Nggih, ngoten mawon lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari Pondok Pesantren Nasirojia Kajuk Sampang, Madura.
Yang saya mau tanyakan, Neng Sela tadi menyebutkan tentang feminisme. Sedikit menyebutkan tentang feminisme. Jadi yang saya mau tanyakan tentang feminisme yang masalah ini rancu sekali. Karena banyak dari wanita yang bisa dibilang ingin menyetarakan gender. Bagaimana menurut pandangan Neng Sela? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Feminisme ya, walaisa dzakaru kal untha ya. Perempuan itu tidaklah laki-laki sama dengan wanita. Maka kalau saya pribadi tidak ada kesetaraan gender. Karena walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki bukanlah perempuan. Maka tidak perlu kita samakan antara laki-laki dan perempuan karena memang dua makhluk yang berbeda. Itu sebenarnya adalah dawuh dari Gusti Allah yang cukup untuk kita pegang. Sebenarnya teman-teman sekalian, penggiat feminisme itu mereka yang sering menyimpang karena tidak didasari syariat yang baik ya. Kalau syariatnya baik, maka feminisme itu cenderung mengarahkan kepada laki-laki yang masih sering menindas perempuan, padahal Islam memuliakan perempuan. Islam memuliakan perempuan, bahkan Nabi waktu orang-orang para sahabat ya, para sahabat tidak suka dengan anak-anak perempuan, Nabi itu sampai mendawuhkan barang siapa yang punya anak perempuan 3 atau 2, kanat lahu aikun minan nar. Maka itu bisa menjadi pembebas mereka dari neraka. Ketika dawuh ini didawuhkan oleh Nabi, sahabat itu kalau istrinya lahiran harap-harap cemas ketika ditanya apa laki-laki apa perempuan? Laki-laki alhamdulillah meneruskan perjuangan keluarga. Perempuan alhamdulillah justru malah lebih senang lagi. Karena kanat lahu aikun minan nar, itu berarti kartunya mereka untuk keluar dari neraka, anak perempuannya ketika dididik dengan baik. Maksud saya demikian. Kalau feminisme ini yang mengusung adalah syariat atau orang yang sudah ilmu syariatnya, sudah belajar ilmu syariat dengan benar sebagaimana mestinya, maka dia tidak akan melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi tetap ya, perempuan itu walaupun toh harus dimuliakan tidak bisa berbuat semaunya. Karena biasanya kebanteran feminismenya akhirnya perempuan ini gak mau diatur. Ini gak bisa, gak boleh. Gimana kalau sudah jadi istri harus manut kepada suami. Ini kebanyakan karena kena paham feminisme separuh-separuh. Yang mendengarkan seminar feminisme orang yang belum paham ilmu syariatnya, akhirnya mereka anggap, mereka telan mentah-mentah, oh berarti saya kalau sebagai istri boleh berkarir nih, boleh keluar yang penting gak ada fitnah nih, walaupun suami gak mengizinkan. Wah ini gak bisa. Perempuan itu harus tahu bahwa dia sebagai seorang istri apa yang harus dia prioritaskan. Dia boleh sebenarnya menjadi apa saja yang dia mau. Kalau saya bicara feminisme, dia boleh, perempuan itu boleh menjadi apa saja yang dia mau. Yang penting dia sudah membereskan urusan atau bidang paling fundamental dalam kehidupannya, yaitu adalah keluarganya. Karena almar'ah ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulah. Perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya. Sehingga dia harus bereskan dulu yang di rumah. Kalau suami mengizinkan baru boleh untuk menambah bidang keilmuan yang lain atau karir-karir yang lain. Itu harus perlu kita pahami demikian. Makanya saya setuju sekali kalau feminisme membahas tentang bagaimana laki-laki tidak menindas perempuan. Karena banyak sekali sekarang di luar sana KDRT itu masih banyak sekali di luar sana perempuan yang taat kepada suaminya itu full, padahal suaminya melakukan kekerasan. Ini juga tidak dilegalkan. Perempuan juga harus berani untuk
berbicara ketika suaminya melakukan kekerasan. Karena kekerasan tidak ada yang dilegalkan dalam Islam. Bukan laki-laki yang mulia ketika melakukan kekerasan kepada perempuan. Jadi harus balance ya, harus balance antara agama dan memuliakan perempuan atau gerakan feminisme itu. Jadi biar tidak kebablasan lah, perempuannya tidak kebablasan. Yang belajar feminisme itu sebenarnya harusnya laki-laki loh, bukan perempuan. Kalau laki-laki yang belajar maka dia akan belajar bagaimana memuliakan perempuan. Tapi kebanyakan kalau feminisme judulnya atau tema dalam seminarnya, pesertanya semua perempuan. Akhirnya mereka meminta untuk dihormati. Lah seharusnya ini kalau udah demikian disampaikan kepada laki-lakinya, kita kan gak mungkin bilang kepada suami kita, ya suami, wahai suami, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Kan tidak mungkin kita bilang ke suami begitu. Suami, kalau kamu memuliakan perempuanmu, kamu berarti orang yang mulia. Kan gak mungkin para istri-istri akan bilang seperti itu. Sehingga sebenarnya ketika ada seminar-seminar feminisme itu harusnya ke laki-laki. Audiensnya, supaya bagaimana laki-laki belajar untuk memuliakan perempuannya, dan nanti untuk para perempuan diberikan materi bagaimana dia kewajibannya di rumah, yang sebenarnya rumahnya adalah ladang pahala baginya. Rumahnya dulu selesaikan. Kebanyakan wanita karir itu dia berkarir di luar tapi rumah tangganya berantakan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jangan sampai demikian. Maka urusi dulu rumah tangga kalian, urusi dulu bidang paling penting dalam kehidupan kalian, yaitu rumah kalian. Baru setelah itu kembangkan diri kalian keluar. Itu adalah perempuan yang baik demikian. Jadi kalau saya bicarakan kesetaraan gender, menurut saya semua hal itu tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Karena nasnya dari Al-Quran sudah walaisad dzakaru kal untha. Sudah demikian. Apa saja tidak bisa disamakan ya. Bahkan kalau sekarang feminisme itu sudah sampai taraf perempuan boleh ngimami laki-laki, yang penting alim. Perempuannya juga, wah ini sudah kebablasan ya, menurut saya kebablasan. Atau ada juga yang sampai mengkomplain kenapa perempuan gak punya hak talak. Kenapa laki-laki yang punya hak talak, perempuan ini digantungkan sukanya laki-laki yang punya hak talak. Ini menurut saya juga sudah banyak hikmah yang kita dapatkan dari Islam mengajarkan kalau talak itu punyanya suami, perempuan tidak punya hak talak, tapi bukan berarti kemudian ketika perempuan ini tidak mendapatkan haknya atau perempuan ini disakiti kan akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain, kan bukan demikian. Di Islam masih ada solusinya begitu loh. Ada solusinya untuk dilaporkan untuk ke Pak Hakim dan selanjutnya. Dan kalau andaikan perempuan diberikan hak talak, justru malah lebih bahaya lagi nanti, karena perempuan itu sukanya baper. Dikit-dikit baper, terus talak, terus nyesel, rujuk lagi. Talak, baper, nyesel, rujuk lagi. Ini jangan-jangan demikian. Makanya sebenarnya sudah paling pas lah kalau mau belajar feminisme, kalian harus belajar syariatnya dulu yang kuat, baru belajar feminisme. Atau feminisme ini temanya untuk laki-laki dan para perempuannya diberikan tema bagaimana kalian itu kewajiban di rumah, apa saja yang harus kalian lakukan di rumah. Nanti akan seimbang kehidupan kita di dunia. Yang laki-laki menghormati perempuan dan yang perempuan menghormati laki-lakinya. Masya Allah, sopo kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Oh, pengalaman. Ngono sembayang digandeng-gandeng, usolli fardhu subhi, wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Wah, akbar. Masya Allah, dicatat sampai malaikat gendeng. Sholat kadang ditinggal, astagfirullahaladzim, jarine Nabi Musa, mboten sanggup umatin jenengan mboten sanggup jen Nabi, jare Kanjeng Nabi gak malaikat, gak Nabi Musa, wes mari totok kono tok ae aku isin ngadep nang ngene Gusti Allah. Akhirnya jadilah sholat niku namung 5 waktu. Jenengan bayang no Bu, sehari semalam jenengan 50 waktu sembayange, kiat napa mboten? 5 waktu kadang ditinggal, padahal Bu,
Barometer keimanan seseorang niku bisa dilihat dari sholatnya. Jenengan Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, sing kepengen dolek mantu, kalau cari menantu, cari yang bagus sholatnya. Syukur-syukur sing sergap jamaah nanggone masjid, jamaah sholat subuh. Yo angel. Mboten, kula yakin teng Mojopuro pasti wonten sing sergap jamaah sholat subuh nanggone masjid, tapi umure 72. At-Thayyibatul Thayyibin, orang yang baik itu diberikan akan mendapatkan jodoh yang baik pula. Itu konsepnya, konsep Al-Quran memang demikian. Tetapi takdir itu kan macam-macam ya. Ada justru seorang istri menjadi cobaan bagi suaminya, atau seorang suami cobaan bagi istrinya. Maka sebetulnya kita harus menggarisbawahi, sekalipun kita perempuan ini diharuskan berkhidmah untuk suami, cuman hisapnya ini sendiri-sendiri. Kalau misalnya perempuan ini baik dan suaminya zalim, maka di akhirat nanti yang dicatat kebaikan adalah istrinya. Laki-lakinya harus mempertanggungjawabkan kezalimannya terhadap istri tersebut. Jadi tidak ada ceritanya surga nunut, neraka katut. Itu sangat ini ya. Konsep yang tidak. Ya, mungkin contohnya Fir'aun dengan istrinya. Itu kan sama yang dicontohkan. Iya. Fir'aun ini menjadi cobaan bagi Sayyidah Siti Asiyah. Jadi memang konsepnya anjuran beragama, tuntutan untuk menjalankan agama dan hisapnya nanti itu sendiri-sendiri. Meski pada implementasi di kehidupan kita ini seolah-olah harus mengabdi pada suami, kita ini seolah-olah harus berkhidmah kepada suami, tapi kita melayani perintah Tuhan dan nanti hisapnya juga kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau suaminya zalim, nanti yang dihisap juga dia sendiri begitu. Jadi komitmen kita itu adalah untuk melayani perintah Tuhan. Jika demikian maka selesai. Apa-apa akan lebih kuat karena bagaimanapun juga kita punya alasan yang kuat yang melatar belakangi kita melakukan sesuatu. Rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong di rumah. Istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Betul Bu? Ana wong lanang ngomong kayak gila, nyora seneng karo wong wadon sing bedakan. Nyora seneng karo wadon sing liftikan. Masa wong lanang kon mangan liftik? Maaf ya, sorry, hello. Cantik tanpa make up itu perlu skincare, you know. Betul Bu? Krim pagi, krim siang dan krim malam. Ana maning sing ngomong mumpuni arane putih gue kan bisa kang banyu wudu, mulane pada wudu bene kulitnya putih. Ya maaf Bu, nyong wudu kecil ora putih-putih. Cantik itu bukan dari warna kulit, cantik niku dari inner beauty, dari akhlaknya. Bu niku kulitnya ireng, bu mancung, bu pesek, bu putih, kabeh wong wadon terlahir cantik. Betul? Maka wong lanang jaman seniki nek diarani wong wadon ayu ki sing keprimen, sing putih bening langsing glowing, yang ana mbocok karo bihun. Pokoknya besok-besok tiap sedih, tiap galau, ingetin aja ucapan saya. Wahai diri, jangan sedih. Allah Dat yang Maha bersama dengan kita. Kalau kamu sedang merasa begitu lemah, katakan pada dirimu, wahai diri, kita memang lemah, tapi jangan sedih, bersama dengan kita ada Allah Dat yang Maha Kuat. Kalau kamu sedang merasa miskin, kesulitan secara finansial, sampaikan pada dirimu, wahai diri, kita memang sedang kekurangan saat ini, tapi jangan sedih, sebab Allah Dat yang Maha Kaya bersama dengan kita. Kalau kamu sedang merasa bahwa kamu sedang dibenci, sedang tidak dipedulikan, katakan pada dirimu, wahai diri, Dia yang semula mencintaimu memang sekarang sudah berpaling hati darimu. Akan tetapi jangan sedih, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala
zat yang paling mengerti bagaimana mencintai kita. Dia bersama dengan kita. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Al-Imamun Nawawi mengatakan, hei, jangan sampai engkau memukul perempuan. Kalau seorang istri itu bersalah dan harus engkau memukulnya, jangan sampai seberat daripada tisu. Ini tisu berat apa enteng? Enteng. Begitu mulianya derajat seorang perempuan. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Makanya husnuzon sama suami, baik sangka sama suami. Salatullah salamullah. Ulah sia-sia kalawan soda. Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lamun ngaji kudu jempe naon di dieu? Ye. Cicing, jempling, rehe, entong ngom, kudu rep. Sok bantuan jempena ukur. Lamun ngaji kudu jempe. Ulah bari ngaloprek HP. Teuneun sih teuneun. Komo bari tibra. Bisi dirawu ku kelong. Irung lobang nyeri hati, komo lamun teu kabere BLT. Jadi juga na eta. Nu disalahkeun Bapak RT. Balikan deh apa sih? Kompak sia. Kompak aja palura. Irung lobang nyeri hati. Jawab, osok ibu nyeri hati? Nah kita mah rumah sah hirup teh loba do. Komo ibu-ibu mah awewe dosa teh pan gede-gedena kasa sama. Ya kasalah jadi geus ngakus orang. Seeta mah ngaku teu jiwa. Resep make barokah ngaji teh palurah kieu teh. Mulo dosa ka salah teh teh ngararaku canu deui mah. Bareng apa deui?